Yang merugikan. Ya. Wah, ini sebenarnya ada pertanyaan memang saya selama ini bertanya-tanya kepada diri saya. Tapi diri saya nggak bisa jawab Pak Ustadz. Jadi kita tanya sama Pak Ustadz aja. Jadi memang sebelum menikah dulu kan saya belum berkerudung, belum berhijab nih Pak Ustadz. Jadi memang lumayan banyak foto-foto yang ada di internet begitu. Ya. Nah kan kalau di internet kita tidak bisa juga menghubungi satu-satu server untuk menghapus foto kita begitu ya. Nah itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Apa kita kalau masih ada foto itu orang lihat foto kita belum berhijab terus kita yang berdosa atau gimana Pak Ustadz? Ya. Pertama kita nih manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Soal perubahan diri, dari yang tidak baik bisa jadi baik. Dari yang baik bahkan bisa menjadi tidak baik. Nah termasuk mungkin diri-diri kita ini yang hidup di zaman ada kamera, ada medsos. Dari sejak dulu ya medsos menjadi bagian dari kita untuk memunculkan aktivitas. Kalau aktivitasnya muncul, orangnya juga ada dong. Ya. Misalnya aktivitas pemotretan, aktivitas main sinetron, aktivitas lagi moto, dan lain sebagainya. Ada yang sudah pakai jilbab, ada yang belum pakai jilbab. Maka bicara soal medsos, ya dia akan terekam, akan nempel. Ya. Bahkan kalaupun kita hapus, bisa jadi orang sudah meng-capture. Yes. Sudah mengambil, Capture. mengambil, meng-capture, Capture. meng-capture, sudah mengambil gambar itu yang kita nggak tahu siapa yang ngambil. Yeah. Nah, maka buat orang yang melihat, ini pesan yang melihat ya, kalau kemudian perubahan itu muncul dari medsos orang tersebut, mulai pakai hijab, mulai memperbaiki dirinya, mulai aktivitasnya semuanya bagus-bagus, positif-positif. Berarti baik sangka kita orang ini udah berubah. Ya. Orang ini sudah menuju perubahan yang lebih baik. Maka buang jauh-jauh prasangka untuk kembali misalnya memposting, mengkomen, mengingat tentang apa yang pernah ada di masa lalunya. Nah, kan gak harus kita bilang, saudara-saudara saya sudah hijrah loh, saya sudah lebih baik dari kemarin loh. Nah kita yang melihat harus tahu, perubahan-perubahan di foto itu kan kelihatan. Aktivitas di medsos itu kan terlihat. Waktu demi waktu, hari demi hari, time by time. Wow. Amazing Spider-Man. Wow. Spider-Man. Yeah. Itu kan kelihatan. Nah pada saat kita melihat orang ini sudah berubah, maka kita juga harus memahami, hapus kalau kita punya. Yeah. Hilangkan dari medsos kita. Kenapa? Bisa jadi dianya sudah selesai urusannya dengan Allah. Tapi kamu yang masih mengungkit bisa jadi urusan dengan dia nanti di akhirat. Dia tuh yang tadi. Yang posting-posting. Yang mana sih? Dia siapa sih nih dianya? Gue juga lupa. Pokoknya dia aja. Dia yang posting, dia yang kembali. Lo gak usah sombong lah. Nih dulu lu begini nih. Keluar lah gitu. Yang tidak berhijab atau yang tidak menutup aurat. Dia di mata Allah bisa jadi sudah selesai. Dengan hijrahnya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya. Tapi kamu yang posting. Satu waktu bisa berurusan sama orang itu nanti di akhirat. Jadi udah terlepas nih tanggung jawab orang si dia nih yang posting zaman dulu. Ya. Begitu dia udah hijrah, ada orang lain ngeliat lagi udah terlepas dari. Apalagi dia sudah menghapus dari berandanya. Dari berandanya sendiri. Terus dia sudah menampilkan kegiatan aktivitas yang pasti berbeda 90 derajat, 180, 360. Jangan 360, balik lagi. Balik lagi ya. Ya kan bisa itu jadi takaran. Oh orang ini sudah melakukan perubahan yang lebih baik. Nah kitanya harus menghargai perubahan orang itu. Iya. Kalau soalnya sih memang kelihatan perubahannya. Sejak memakai hijab tuh rambutnya jadi nggak kelihatan. Iya itu salah satunya memang. Karena pakai hijab jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada lagi nggak pertanyaan Kak Sonya? Jadi aman ya Pak Ustadz, maksudnya saya dosa jariah itu tuh ada yang bilang keputus tuh. lah ya itu Pak Ustadz. Bisa jadi malah orang yang memposting ulang itu. Yang posting ulang malah yang kena itu. Karena begini, setiap orang itu punya masa lalu. Setiap orang itu punya masa di mana kalau ngebandingin kita sama dia bisa jadi hari ini dia lebih baik. Tapi dulunya, misal ada Sayyidina Umar,
Oh, siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar? Di zaman belum mengenal Islam, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah membunuh anaknya sendiri bahkan. Wahsy, dia pernah membunuh pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian perubahan terjadi, dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah. Sama seperti orang punya masa lalu. Kita nggak pernah tahu istighfar dia, munajat dia, nangisnya dia, lalu dia coba lakukan perubahan demi perubahan dengan mengikuti kegiatan positif, lalu memposting aktivitas yang dulunya gimana, sekarang